Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semua? Mudah-mudahan selalu sehat. Baik, kakak-kakak, alhamdulillah ya. Hari ini kita bisa belajar bersama. Ya, hari ini kita akan belajar tentang volume bangun ruang. Namun terlebih dahulu, mari bersama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita langsung mulai ya. Volume bangun ruang. Sebenarnya ini kita dari SD pun sudah belajar ya kak ya. Masih ingat enggak waktu di SD? Nah, kita akan mengulangi dan akan lebih memperdalam lagi. Namun sebelum masuk ke bangun ruang, antum masih ingat enggak tentang luas bangun datar? Ayo. Masih ingat enggak luas bangun datar? Rumusnya itu bagaimana? Baik, kita mulai ya kak ya. Kenapa Bu Tami bahas dulu luas bangun datar? Karena nanti di volume itu ada kaitannya dengan luas alas ya. Alasnya itu asalnya dari bangun datar. Gitu ya kak ya. Jadi di sini yang pertama adalah persegi. Persegi, masih ingat kak luasnya bagaimana? Persegi luasnya bagaimana kak? Ya betul, luasnya adalah sisi kali sisi. Sisi yang mana kak? Nih, ini sisi. Kenapa sisi kali sisi? Karena panjangnya sama, sehingga disebutnya sisi. Kemudian yang kedua, persegi panjang. Luas persegi panjang apa kak? Ya benar, panjang kali lebar. Panjangnya yang mana panjang? Nih ya. Kemudian yang lebarnya ini ya. Jadi panjang kali lebar. Baik, kita lanjut. Luas segitiga. Luas segitiga bagaimana kak rumusnya? Setengah kali alas kali tinggi. Boleh alas kali tinggi bagi 2. Ini juga boleh, sama aja ya kak ya. Alasnya mana? Alasnya A yang bawah ini. Kemudian tingginya mana kak? Ini adalah tingginya ya. Selanjutnya yang keempat, belah ketupat. Belah ketupat itu mencari luasnya sama dengan layang-layang ya kak ya. Jadi caranya bagaimana? Diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Diagonal mana sih diagonal? Ini. Diagonal itu dari ujung ke ujung kak. Dari ujung atas sampai ke ujung bawah. Ini namanya diagonal. Kemudian dari ujung kiri ke ujung kanan. Ini juga namanya adalah diagonal. Bu, untuk menentukan diagonal 1 atau 2-nya yang mana? Bebas. Antum boleh. Sah-sah saja ya. Jadi mau yang ini boleh, yang ini boleh, silahkan ya, karena kalau perkalian tidak akan berpengaruh. Baik, selanjutnya adalah luas lingkaran. Bagaimana kak luas lingkaran kak? Ya, pi r kuadrat. R apa kak R? Ya, R adalah jari-jari. Kalau misalnya yang diketahui diameter, mencari jari-jarinya bagaimana? Misalnya diketahuinya panjang dari sini ke sini atau diameter ya. Anggap A O B. AB adalah diameter. Kemudian jari-jarinya berarti mana kak jari-jarinya? Jari-jarinya mana jari-jari? Jari-jarinya mana? Ya, jari-jarinya adalah OB atau OA. Jadi jari-jari itu adalah setengahnya diameter. Masih ingat? Dipahami lagi? Harus hafal ini ya. Kalau antum sudah hafal luas bangun datar ini semua, nanti untuk ke volume bangun ruang antum lebih mudah. Baik ya kak ya, kita lanjut ke volume bangun ruang. Nah, ibu punya contoh nih bangun ruang nih. Nah,
Bangun ruang itu seperti ini Kak. Bangun yang di dalamnya ada ruangannya. Ya, nih kalau Ibu buka. Nah, ya. Itu di dalamnya ini ada isinya. Kenapa kita akan mempelajari volume bangun ruang ini? Ya, karena bangun ini Kak, itu kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, kelak antum kalau jadi pengusaha, jadi bos minyak misalnya. Ya. Antum beli minyak berjirigen-jirigen banyak ya, berdram bahkan. Ya, itu nanti antum harus mengetahui isinya berapa untuk dimasukkan ke dalam drum tersebut. Ya. Jadi ini kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mengetahui isi ini. Ya, tanpa kita menghitung satu-satu isinya ada berapa liter. Ya. Kita bisa menggunakan rumus volume bangun ruang untuk mengetahui berapa banyak muat isi yang ada di dalam bangun ruang ini ya. Kebetulan ini adalah contohnya tabung ya Kak ya. Ini adalah bangun ruang tabung. Baik ya Kak ya. Selanjutnya kita akan masuk ke rumus umum. Nah, ternyata Kak ada yang memudahkan kita. Apa itu? Yaitu rumus umum volume bangun ruang. Ya, jadi kita tidak perlu menghafal satu-satu rumusnya, insya Allah kita bisa, asalkan kita tahu konsep dasarnya. Ya, rumus umumnya apa? Bangun ruang itu. Ya, volume bangun ruang, rumus umumnya adalah luas alas, ya, luas alas kali tinggi. Nah, kalau Butami singkat biasanya LA kali T. Nah, itu berlaku untuk semua bangun ruang. Ada kecualinya. Apa kecualinya? Ini. Jika ada puncaknya, maka rumus volumenya adalah ditambah begini Kak. 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nih, ada puncaknya. Nanti maksudnya yang ada puncaknya itu bagaimana sih? Oke, nanti kita akan menemukan yang ada di bawah ini ya Kak ya. Sekarang kita menemukan rumus masing-masing dulu. Yang pertama dimulai dari kubus. Kubus Kak. Baik, Butami gambar ya. Kurang lebih seperti ini ya Kak ya. Anggap gambarnya bagus ya. Ini adalah contoh kubus. Kita pakai rumus umum tadi. Rumusnya ada apa? Luas alas kali tinggi. Oke, luas alasnya di sini mana Kak? Alasnya. Oh, alasnya itu yang bawah ini loh. Nah, kubus alasnya berbentuk apa Kak? Persegi. Berarti sisinya sama kan di sini? Sisi. Berarti ini sama juga tidak? Sama. Ini boleh sisi ataupun boleh tinggi. Jadi volumenya bagaimana? Sisi kali sisi kali sisi yang ini tingginya. Karena panjangnya sama. Atau boleh ditulis dengan S pangkat 3. Itu ya Kak ya. Selanjutnya balok. Ibu gambar sebentar ya. Ya, ini adalah gambar balok. Oke, volumenya bagaimana Kak? Ingat rumus umum adalah luas alas kali tinggi. Alasnya yang mana? Alas itu di bawah Kak, yang kita injek. Nah, itu namanya alas. Makanya disebut alas kaki. Di sini alasnya juga yang di bawah. Balok alasnya berbentuk apa? Persegi panjang. Jadi luas persegi panjang dikali tinggi. Persegi panjang rumusnya apa? Panjang kali lebar dikali tinggi. Ya, PLT. Itu untuk volume balok. Kemudian prisma segitiga. Contohnya seperti ini, prisma segitiga. Gambarnya ya.
seperti ini Kak. Ini prisma segitiga ada puncaknya enggak? Ini puncak bukan Kak? Bukan, karena ini adalah rata ya Kak ya. Kemudian volumenya apa? Sama, luas alas kali tinggi. Ingat, alasnya bentuknya apa ini Kak? Alasnya bentuknya apa? Segitiga. Jadi luas segitiga dikali tinggi. Luas segitiga apa Kak? Setengah kali alas kali tinggi. Ini luas segitiga dikali tinggi. Maksud tingginya yang mana? Ini tingginya ya. Jadi ini luas segitiganya kali tinggi. Tingginya kok ada dua Bu? Iya, yang pertama adalah tinggi segitiga dan yang kedua ini adalah tinggi prisma. Bisa dipahami? Oke, sekarang 5 segi 4. 5 segi 4 itu seperti bangunan apa Kak? Yang ada di Mesir. Ya, seperti bangunan piramida, bangunannya Fir'aun. Ya. Untuk menyaingi Allah, Fir'aun membangun sebuah piramida. Tetapi walaupun sudah tinggi sekali, tidak sanggup menyaingi Allah. Baik. Nih, ini adalah contoh gambar 5 segi 4. Oke. Rumus umumnya apa Kak? Luas alas kali tinggi sama. Tapi di sini kita harus teliti. Jika ada puncaknya, maka rumusnya atau rumus volumenya adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Oke, 5 segi 4. Di sini ada puncaknya tidak Kak? Ada tidak puncaknya di sini? Ya, ada ya Kak ya. Jadi rumusnya ditambahkan dengan 1/3 ya. Kemudian kita anggap ini persegi ya. Contohnya ini Ibu buat persegi. Berarti rumusnya bagaimana? Ya sudah, 1/3 kali luas persegi dikali tinggi ya, sama dengan 1/3 kali sisi kali sisi. Nah, ini luas alasnya ya, dikali tinggi. Tuh Kak, bisa dipahami, bisa dibedakan nggak Kak? Ya, ini kenapa tidak pakai? Kenapa tidak pakai? Kenapa tidak pakai? Karena tidak ada puncaknya. Sedangkan ini ada puncaknya. Jadi harus menggunakan 1/3. Lanjut ya Kak. Sekarang kita ke kerucut. Baik, Ibu gambar sebentar. Kerucut. Nah, anggaplah gambarnya bagus. Ya Kak. Kemudian yang disebut tinggi kerucut itu yang mana? Tinggi itu yang ini Kak. Nah, ini adalah tinggi. Oke. Kemudian ini ada puncaknya tidak Kak? Ada puncaknya ternyata. Berarti untuk mencari volumenya bagaimana Kak? Ingat, ada puncaknya berarti ada 1/3 kali luas alas kali tinggi. Ya. 1/3-nya tetap tidak? Tetap. Kali luas. Apakah ini alasnya berbentuk apa ini? Lingkaran kali tinggi. Sama dengan 1/3 pi kali r kuadrat. Nah, ini luas lingkaran ya, kali tinggi. Itu. Iya Kak. Kemudian selanjutnya adalah tabung. Nih, gambar tabung. Ya, kurang lebih gambarnya seperti ini. Oke, mana tinggi tabung? Ini tinggi tabung. Nah, kemudian tabung ini ada puncaknya tidak Kak? Oh, tidak ada. Berarti volumenya apa? Ya udah, volumenya adalah luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk apa? Lingkaran. Luas lingkaran kali tinggi. Berarti pi r kuadrat, ini yang luas lingkarannya, kali tinggi. Maksudnya tinggi adalah tinggi tabung. Oke. Nah, di sini
Selanjutnya adalah bola. Yang ketujuh itu adalah bola. Bola itu Kak tidak menggunakan luas alas karena tinggi, kali tinggi karena apa? Alasnya gimana bola? Ya, kalau digelundingin bisa jadi alas semua, bener ya? Dan bentuknya bola. Jadi rumus volume khusus bola adalah 4/3 pi r pangkat 3. Diingat-ingat ya Kak, 4/3 pi r pangkat 3. Nah itu aja Kak volume bangun ruang ya. Rumus umumnya adalah luas alas kali tinggi, tetapi kalau ada puncaknya berarti dikalikan lagi dengan 1/3. Contoh bangun yang ada puncaknya adalah 5/4, kemudian kerucut. Kalau yang lainnya bukan ya Kak ya. Nah ini Ibu tambahkan ya, ini kan luas alasnya tadi yang kerucut. Nah yang di bawah bentuknya lingkaran. Yang tabung Bu sama, ini juga alasnya berbentuk lingkaran. Bisa dipahami ya Kak ya. Baik, sekarang kita ke contoh soal. Oke, ada contoh soal seperti ini. Ini adalah gabungan bangun ruang. Yang pertama, ini dulu. Ini gambar apa Kak? Ini panjangnya 14, ini sama berarti ini juga 14, ini 10. Oh, beda semua. Berarti ini adalah volume balok. Ya. Ditambah yang atas, yang kedua, bangun yang kedua. Itu adalah volume kerucut. Nah, sekarang kita masukkan volume balok. Kita nggak usah lihat rumus ya. Rumus umumnya tadi apa Kak? Luas alas kali tinggi. Ditambah volume kerucut. Kerucut. Ada puncaknya tidak? Ada. Berarti 1/3 kali luas alas kali tinggi. Tuh. Ya Kak. Baik, kita lanjutkan. Di sini luas alas. Alasnya di sini adalah yang bawah ini. Oke. Bentuknya apa ini? Persegi atau sisi kali sisi. Berarti kita masukkan 14 kali 14 cm. Ini yang alasnya dulu ya Kak ya. Kemudian tingginya yang mana? Yang ini. 10 cm. Ya. 10 cm. Kemudian ditambah ya, kita turunkan 1/3-nya tetap luas alas. Alasnya berbentuk apa ini Kak? Berbentuk lingkaran ya. Jadi luas lingkaran apa? Pi r kuadrat. Ibu tulis ya. Dikalikan tinggi. Mana tingginya? Ini loh tingginya. Ini adalah tinggi. Nah, kemudian yang ini sudah kita hitung bisa ya Kak. Jadi 14 kali 14 196 dikali 10. Nah, 1960 cm kubik. Kenapa kubik? Karena cm kali cm kali cm. Ketemunya adalah 1960 cm kubik. Kemudian ditambah, kita masukkan di sini 1/3. Pi-nya, untuk menentukan pi kita cari R dulu. Dari sini ke sini 14, berarti atas ini juga sama 14 ya Kak ya. Berarti dari sini ke sini 14. Itu namanya, kalau di lingkaran namanya adalah diameter. Berarti jari-jarinya di sini berapa Kak? Dari sini ke sini 14, berarti setengahnya berapa? 7. Iya, jadi jari-jarinya adalah 7 cm. Ya. Berarti
Kalau jari-jarinya 7 cm, kita gunakan pi-nya yang 22/7 kali 7 kali 7. Kenapa 7-nya ada 2? Karena di sini adalah R kuadrat. Dikalikan tinggi. Oh, kita harus mencari tinggi nih. Udah diketahui belum di sini? Oh, belum ada. Berarti harus kita cari terlebih dahulu. Ini 10, berarti ini juga 10. Berarti ini juga 10. Berarti garis ini ke sini adalah 10 cm. Sedangkan panjang dari bawah sampai ujung atas ini adalah 19. Berarti ini sisanya berapa, Kak? Ya, 9 cm. Asalnya dari 19 dikurang 10. Ya, jadi tingginya adalah 9 cm. Itu ya, Kak. Kita masukkan ke sini. 9 cm. Baik ya. Di sininya 1960 cm3 ditambah ini ada yang bisa dicoret, ada. Ini 3. Kemudian ada lagi yang bisa dicoret, ada, habis. Ya. Jadi tinggal 22 kali 7 kali 3. Berapa hasilnya? 22 kali 7 154 ya. 22 kali 7 adalah 154 dikali 3, 4 kali 3 berapa, Kak? 12, 1, 5 kali 3 15, 16, sisa 1, 4. 462 cm3. Tinggal kita jumlahkan, ditambah 1960. 2, 2, 4, 2. Berapa, Kak, jumlahnya, Kak? Ya, 2422 cm3. Nah, ini adalah volume gabungannya. Masing-masing kita cari berapa volumenya, kemudian kita jumlahkan. Kalau kurang paham, tolong diputer lagi videonya ini ya, Kak ya. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, ini gambar apa, Kak? Soal yang kedua ini, Kak. Contoh yang kedua ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar setengah bola. Masih ingat tidak kelilingnya bola tadi? Luas volume bola tadi apa? Volume bola tadi apa, Kak? 4/3 pi r pangkat 3 ya, pi r 3. Tetapi di sini bentuknya setengah, Kak. Jadi bagaimana? Ya sudah, kita tinggal masukkan angka setengahnya. Setengah kali 4/3 pi r pangkat 3. Kita masukkan ke rumusnya. 1/2 kali 4/3 kali pi. Kita cari r-nya dulu. Dari sini ke sini namanya diameter adalah 14, berarti dari sini ke sini jari-jari, berarti jari-jarinya adalah 7. Kita menggunakan 22/7. R-nya ada 3. Oke. Ini bisa kita coret. Kemudian ini kita coret jadi 2. Jadi berapa, Kak? 22 kali 22 kali 7 kali 7. Ini kali ini 44 dikali 7 kali 7 dikali 49. Berapa? 44 kali 49. Ayo, berapa? Kita hitung. Jangan lupa di sini masih ada dibagi 3-nya ya, Kak ya. Jadi dibagi 3 nih. Ini nih masih ada di sini. Jangan sampai ketinggalan. Jadi 44 dikali 49 hasilnya adalah, oke, kita hitung manual sambil mengingat-ingat ya. 4 kali 3 4 kali 9 36 ya. 4 kali 4 16, sisa 1 17.
6, 9 tambah 6, 5, 1, 2 ya, 2, 1, 5, 6 dibagi 3. Berapa Kak dibagi 3? Oke, kita pakai manual lagi. 2156 dibagi 3, 21 bagi 3, 7, 21 habis. Turunkan angka 5, 1 ketemunya 3, 2, turunkan angka 6, 8, 24, sisanya berapa Kak? 2, 0, minta bantuan. Berapa? 6, 18. Ini akan terus-terusan Kak, hasilnya akan terus begini. Kalau hasilnya seperti ini, sudah kita ambil aja 2 koma. Tapi kita lihat di sini belakangnya angka berapa ini? 6, berarti kita bulatkan jadi 7 ya. Jadi jawabannya adalah 718,67 cm kubik. Nih, itu untuk mencari volume setengah bola. Bisa dipahami ya Kak ya. Kemudian Ibu di sini buat antum ada 3 soal, tolong dikerjakan di kertas. Kalau sudah selesai difoto. Soal yang pertama, ini 7 cm ya Kak ya, 7 cm. Kemudian ini 8 cm. Kemudian di sini 9 cm, ini tingginya 6 cm. Kemudian soal yang ketiga, gabungan ya Kak. Dari sini ke sini 20 cm, ke atas 6 cm. Sedangkan dari ujung sini ke sini itu adalah berapa di sini Kak? Ibu ganti 15 ya. Afwan, Ibu ganti 15. Panjangnya dari atas ke bawah ini adalah 15 cm. Nah, silahkan antum cari volumenya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Kak. Kalau belum paham, boleh langsung japri ke Bu Tami, nanya ke Bu Tami, insya Allah Ibu terangkan. Baik ya Kak ya, kita akhiri pertemuan kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.